Sungguh Tuhan, Kau adalah penolong kami yang setia. Tidak ada suatu apapun yang di muka bumi ini yang bisa menolong kami untuk kami bisa lepas dari semua dosa-dosa kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Darah-Mu menyucikan kami semua, melayakkan kami, menjadikan kami manusia-manusia ciptaan yang baru di dalam Kau. Terima kasih Tuhan, Kau memberi kami iman yang tidak terbatas, mempercaya firman Tuhan lebih daripada apapun yang ada di muka bumi. Terima kasih untuk jaminan firman-Mu, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir akan apapun juga. Karena bersama dengan Kau, kami ditentukan jadi pemenangnya. Kami disebut lebih daripada seorang pemenang, karena Tuhan yang berperang di hadapan kami sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan mau melakukannya sepanjang umur hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Ada satu cerita saudaraku. Jadi ada satu keluarga di satu gereja, saya nggak sebut gerejanya mana, orangnya siapa. Tapi ini memang jadi satu kesaksian karena udah diminta boleh disaksikan. Jadi ada satu keluarga, ini orang memang sangat kaya, punya 3 anak. Nah yang 2 anak itu saya nggak tahu, tapi yang saya tahu yang paling kecil ini. Karena orang tuanya dua-duanya sibuk, punya perusahaan di luar negeri, jadi mereka sering pergi ke luar negeri, anak-anak ditinggal sama suster, saudaraku. Sampai, nah ini saya cerita yang masih kecil ini. Dulu dia lagi masih kecil, masih sekolah minggu gitu. Nuakale pol. Ayo semua merem semua, sekarang kita berdoa. Semua merem, tak tahu dia melek yang sebelah diketok-tok, terus dia pura-pura lagi. Enggak tahu. Tapi lama-lama kan orang-orang kan pengen tahu, jadi ngintip-ngintip ketahuan. Ini suka ngetokin, suka nakalin orang. Jadi dia nggak disukai di sekolah minggu. Akhirnya guru sekolah minggu itu pada suatu hari, lagi hari minggu gini, itu ada orang tuanya juga ikut datang. Dia bilang, Bu nanti habis kebaktian boleh saya ngomong sebentar, guru sekolah minggunya. Oh boleh. Nah dia ngomong, maaf ya Bu, sekali lagi maaf. Anak ibu itu nakalnya bukan main. Wah dia begini, dia begini. Ibunya bukan dengerin atau gimana, enggak. Dibelain anaknya, nakal pun dibelain. Nah banyak orang kayak gini yang enggak bisa maju. Karena kaya, mengandalkan uangnya. Apa kamu bilang? Anak saya begitu? Enggak mungkin, anak saya itu baik, anak saya begitu. Ya guru sekolah minggunya enggak berani, oh ya ibu, ya udah, saya yang salah, saya minta maaf, saya minta maaf. Enggak ada yang berani negur, karena orang kaya. Sampai itu anak mulai karena orang tuanya di luar negeri, terus dia bilang, "Mah, aku enggak mau sekolah minggu lagi." "Kenapa? Kok enggak mau sekolah minggu?" "Enggak ada teman yang mau teman sama aku." "Ya enggak ada yang mau, nakal ya bukan main." "Bukannya terus, harus." "Enggak, ya sudah, kalau memang teman-temanmu enggak mau sama kamu, udah kamu enggak usah sekolah minggu aja." Nah, akhirnya kumpul-kumpul sama orang enggak benar. SMP sudah pinter apa? Pinter bohong. Baru dikasih uang, ditransfer uang sama ibunya. Baru 2 hari, 3 hari udah habis. Dilihat itu uang jutaan. "Mah duitnya udah habis." "Duit buat apa? Baru ditransfer." "Mama jangan marah dulu dong. Temanku tuh kasihan mah. Dia gak bisa bayar uang sekolah hampir 2 tahun, hampir 1 tahun. Kan kasihan mah, jadi uangnya saya kasihin." Mamanya, wah anakku baiknya. Dilihatnya dibuat apa saudaraku? Buat main judi. Udah main judi, SMP udah mulai main perempuan. Bapak ibunya gak tahu. Udah mulai bohong. Akhirnya di SMP itu kelas 2 SMP gak naik kelas. Karena gak belajar sih. Ya gak naik. Akhirnya dia bilang, "Dah gak mau aku udah gak mau sekolah. Dah SMP sudah selesai aja." Ya udah, bapak ibunya gak bisa apa-apa.
Singkat cerita, saudaraku. Karena sering ditinggal sama susternya gitu, saudaraku. Ya sudah, jadi sembarangan. Kumpulnya sama orang-orang juga broken home. Pada suatu hari dia punya teman baik. Dia bilang, kamu dapat uang dari mana? Ya minta sama mamaku. Ya sama, aku yang minta sama mamaku. Kurang enak katanya. Kalau cuma minta langsung dapat. Kita mulai apa? Mulai jambret. Beli motor RX King. Di mesinnya dikorokin semua jadi kayak balap. Jadi kalau diuber polisi bisa lari keras. Jadi dia suka jambret. Nanti dapat uang bagi dua. Dapat uang bagi dua. Pernah diuber polisi hampir kepegang. Tapi kalau masuk kampung-kampung hilang. Sampai senengnya, bangganya diuber polisi bisa lolos. Sampai pada suatu saat di umur 19 tahun. Dia lagi pelan-pelan jalan pakai sepeda motor, jalan pelan-pelan masuk ke pom bensin. Ada seorang ibu pakai bebek, terus motor bebek maksudnya, terus itu tasnya dicantolin di kaca spionnya. Dia lagi ngisi. Ini orang jalan pelan-pelan, dia ambil tasnya, ditarik. Dia lari, dia lari masih di pom bensin, diteriakin. Rampok, rampok, maling, rampok. Sebelah sana ada polisi pakai pakaian preman. Begitu tuh motor lewat, diambil pistolnya dari belakang, ditembak ke atas. Dar, satu kali berhenti. Tembak sekali lagi, berhenti. Nggak mau, dia siksak ditembak. Dar, karena dia mungkin siksak. Kena tembus dari tulang belakang, tembus ke depan, dua-duanya kena semua. Langsung mati seketika. Heboh, berita cepat tersiar. Begitu jalanan raya itu, nggak tahu udah jalan apa, jalan raya itu yang besar. Langsung cuma 1-2 jam udah kedengeran semua, anak isi itu mati, semua orang pada syukur. Bukan jadi orang tapi jadi sampah masyarakat yang tidak disukai. Begitu mamahnya, orang tuanya dikasih tahu pulang, di kamar mayat nangis, kepala dijeduk-jedukin. Aduh anakku, nggak ada gunanya. Nangis kayak itu tidak ada gunanya. Lagi masih hidup itu loh ada gunanya. Nek wis mati rono gunane, nangis kayak apa tetap tidak bisa membalikan keadaan. Aduh anakku, enggak ada gunanya. Itu sudah. Jangan bikin sampai anak-anak bisa jadi kayak gitu karena apa? Udah salah dibelain terus. Jangan, jadilah orang tua yang bijaksana. Kita bisa belajar dari satu orang yang luar biasa, bisa mengajar anaknya juga secara luar biasa. Kita buka Alkitab kita sudah. Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Judulnya itu Yefta dan Gilead. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu.
Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yeftah, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yeftah ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yeftah membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Kita baca ayat yang pertama sekali lagi. Adapun Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Ini luar biasanya saudara. Dikatakan Yeftah itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa di Israel. Semua orang suka semua sama dia karena dia pahlawan. Tapi dia dilahirkan dari seorang perempuan yang dulunya pekerjaannya itu pelacur. Luar biasa gak? Seorang wanita yang dulunya bekas pelacur bisa mendidik anaknya menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dia mungkin istri kedua, Madu. Coba bayangin, coba kita menjiwai. Madu itu sama istri pertama yang mesti kalah. Dikalahkan terus, ditekan, difitnah, dijahatin, digituin terus. Tapi Madunya ini tidak memberontak. Namanya saja tidak tertulis dalam Alkitab. Tapi dia melahirkan Yeftah dan bisa mengajar anak ini menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Contoh. Namanya anak kecil kan enggak tahu toh ini ibunya siapa, ini istri kedua, istri ketiga kan enggak namanya anak kecil. Lagi bermain ya main semua, mainan, udah mainan, terus yang satu ya ini kan anak istri pertamanya kan dikatakan beberapa laki-laki, bisa 2, 3, 4 atau 5. Umpamanya lah dia punya anaknya jadi 4 misalnya atau 5. Dia cuma 1. Lagi mainan gini, terus yang satu semplak, das. Nah jangan gitu toh ya, kalau gini tak balas, lu balas keroyok sama 4 sama 5 orang. Gebukin, dicubit, dijambak, diituin. Pulang pergi ke ibunya. Ibunya gak bilang, balas saja, kurang ajar itu. Wah gini aja pakai cara untuk balas, nah itu udah gak bener lagi. Tapi ibunya kalau zaman sekarang misalnya sekarang ini, ibunya bilang, sudahlah Yeftah. Nggak usah marah-marah, nggak usah balas dendam. Itu saudara-saudaramu itu nggak jahat. Tapi saat ini saudara-saudaramu itu jadi alat Tuhan untuk membentuk kamu. Supaya kamu belajar mengasihi. Sudah, nggak apa-apa. Tuhan Yesus bilang kalau sekarang. Tuhan Yesus bilang kita nggak boleh kalah dengan kejahatan. Tapi jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balas dengan kebaikan. Anaknya dari kecil udah dididik untuk takut akan Tuhan. Contoh lagi misalnya si Gilead tuh bapaknya datang bawa es krim. Kalau sekarang ya es krim ada cornnya begitulah misalnya. Lagi makan yang satu jatuh. Jatuh gak bisa dimakan toh. Langsung pergi ke Yeftah diambil cornnya Yeftah dimakan. Dia. Mau diuber ada saudara-saudara yang lain. Ayo kamu berani lawan kita semua. Ya kalah dikeroyok. Nangis datang ke ibunya. Ibunya bilang, sudahlah, enggak usah dipikirin. Besok nanti ibu beliin lagi. Udah diberkati aja, itu mereka bukan orang jahat. Ingat, mereka adalah alat Tuhan untuk membentuk kamu. Supaya kamu belajar mengasihi. Kalau enggak ada peristiwa gitu, kamu bisa mengasihi dari mana? Dengan adanya begitu, kamu belajar untuk mengasihi. Itu murid Yesus. Kalau sekarang, kita bisa bilangin anak-anak kita seperti itu. Bukannya balas. Wah orang ini jahat yang begini. Bukan. Tapi kita ngajar anak-anak kita untuk jadi pelaku firman. Itu Yeftah. Jangan jadi kayak yang tadi, orang kaya tadi. Sudah anaknya salah masih dibelain terus. Nyalain yang lain, sendiri paling benar karena sugih, kaya. Nah itu saudara orang-orang kayak gitu itu loh. Saya percaya di sini enggak ada loh, di luar sana banyak. Nah, mengandalkan keuangannya, mau menangnya sendiri. Anak salah masih dibelain. Nah, jadinya kayak gitu nanti.
19 tahun, baru umur 19 ditembak polisi. Nah, kalau udah kayak gitu mau apa? Mau nangis nggak ada gunanya. Didik anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Mulai jadi seorang penolong. Ibu itu penolong. Maka kalau kita lihat ya, itu nggak ada, bapak itu jarang, mesti ibu. Karena ibu tuh dikasih kuasa untuk menolong. Tidak baik kalau laki-laki itu hidup seorang diri saja. Kita akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18. Jadi perempuan itu diciptakan untuk apa? Menolong. Menolong suaminya dan menolong anak-anaknya. Untuk jadi serupa dengan Kristus. Makanya wanita itu jadi seorang penolong. Kalau sampai kita nggak bisa tolong, jadi anak-anak jadi nggak karuan, itu penolongnya tidak berfungsi. Makanya harus jadi penolong. Itu yang betul, saudaraku. Kita baca satu ayat lagi, kita baca lagi. Kita buka di Matius pasal yang ke-20. Matius pasal yang ke-20, kita baca ayat yang ke-21. Matius 20 ayat 21. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Dulu kalau saya pikir ya ini ibu-ibu egois. Enaknya dewe, anaknya dikasih sebelah kanan sebelah kiri Yesus. Terus anak-anak kita ditaruh di mana? Tapi sudah saya mendalami, ini the best mother. The best mother, ibu yang terbaik adalah seorang ibu yang bisa membawa anak-anaknya kepada Yesus. Yang bisa menolong anak-anaknya menjadi serupa dengan Kristus. Menolong anak-anaknya punya karakter Kristus. Itu adalah ibu yang terbaik. Banyak orang-orang Kristen sampai hari ini, saudara. Ibu-ibu kalau doain, Pak tolong doain anak saya supaya sukses, supaya lulus, supaya sehat, supaya bahagia, supaya gak ada yang berdoa supaya anakku jadi serupa dengan Kristus. Itu adalah ibu yang terbaik, orang tua yang terbaik adalah orang tua yang bisa membawa anak kita kepada Yesus. Sama kayak istrinya Zebedius ini, dia bawa Yohanes dan Yakobus untuk kalau suruh perintah kasih supaya dia bisa duduk sebelah kanan dan sebelah kirimu, coba sampai kayak gitu tuh. Walaupun ternyata memang nggak bisa sudah ada bagiannya, tapi ini orang anak si ibu ini bisa bawa kepada Yesus. Sama kayak si ibunya Yeftah bisa mengajar untuk takut akan Tuhan. Dari mana kalau dia bisa ngajar takut akan Tuhan? Artinya ibunya sendiri itu juga takut akan Tuhan. Walaupun dulunya mungkin gak karuan. Tapi pada waktu dia sudah punya anak, dia udah berubah. Dia sendiri takut akan Tuhan. Maka bisa diwariskan takut akan Tuhan ini kepada anak-anak kita. Banyak orang pikir anak tuh hanya dikasih apa? Uang, deposito yang banyak, pekerjaan, terus dikasih apalagi mobil, dikasih rumah. Habis, itu bisa habis, seketika bisa habis. Kasih Yesus. Warisan yang terbaik bagi keturunan kita adalah takut akan Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau anak ini takut akan Tuhan, dia punya Yesus hidup dalam dirinya. Tidak perlu dikasih uang, tidak perlu dikasih mobil, tidak perlu dikasih rumah. Dia akan menghasilkan mobilnya sendiri. Dia akan menghasilkan rumahnya sendiri. Dia akan menghasilkan uangnya sendiri. Karena Yesus ada dalam dirinya, itu pusat daripada berkat. Harusnya begitu, saudaraku. Jangan kayak tadi ibu tadi mengandalkan uang, bukan mengandalkan Tuhan. Nah kalau udah kayak gitu, uang segitu banyak gak bisa ngidupin anaknya lagi. Takut akan Tuhan. Anaknya selalu diajari dari kecil, udah diajari. Kalau sekarang ayo kita baca Alkitab sama-sama, ayo kita buka Alkitab. Karena si Yeftah itu takut akan Tuhan. Nanti kita baca lagi tuh. Dia sampai kalau ada apa, dia minta petunjuknya Tuhan. Yang ngajar siapa? Ibunya. Bapaknya udah gak bisa, saudaraku. Gak boleh ke istri mudanya.
Jadi bapaknya Gilead itu udah gak ikut-ikut campur. Tapi seorang ibu yang bijaksana. Yang bisa mengajar anaknya untuk takut akan Tuhan. Hidupnya jadi luar biasa, dipakai sama Tuhan luar biasa. Banyak orang gak mikir. Doanya cuma biar sukses, biar berhasil, biar bahagia, biar sehat, biar ini. Tapi gak mau jadi serupa dengan Kristus. Di dunia betul sukses, tapi masuk neraka. Buat apa? Takut akan Tuhan itu yang pertama dan yang utama. Begitu kita takut akan Tuhan, kita akan bisa wariskan. Itu warisan yang terbaik bagi keturunan kita adalah takut akan Tuhan. Begitu dia takut akan Tuhan sendiri yang akan melindungi anak kita ini. Bukan kita perlindungannya cuma terbatas. Tuhan perlindungannya tidak terbatas, di unlimited. Itu sampai kayak gitu, saudara. Biarpun dia di Amerika, biarpun dia di kutub utara, kutub selatan, dimanapun. Tuhan akan lindungi dia kalau dia takut akan Tuhan. Maka wariskan takut akan Tuhan itu yang terutama.